Ustadz belajar bang, ayo jangan tanggung-tanggung kalau mau belajar, yang bener. Ayo, sini diam. Apalagi nih Ustadz? Ini bang, ini namanya pelajaran bagaimana abang biar paham. Azab di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dahsyat. Bahkan kata Rasulullah, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sungguhnya sesuatu yang teramat panas di dunia ini itu baru uapnya api neraka jahanam. Terus sekarang abang di sini deh, ya, biar abang tahu bagaimana panasnya. Abang jangan keluar dari sini bang ya. Bang, jangan keluar dari sini ya bang. Ayo santri semuanya, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ajam, Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Allahu Akbar. Mohon ampun sama Allah, Bang. Allahu Akbar, panas, ampun. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Allahu Akbar. Saya janji Pak Ustaz, tidak akan mengulanginya lagi Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Awas Ustaz, awas Ustaz kakinya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bangun bang, bangun bang. Bangun. Baru di bang. Bang, Dengerin Ustaz nih. ini baru pelajaran perumpamaan di dunia doang bang. Bagaimana panasnya api dunia begitu dahsyat kan bang? Nanti api di nerakanya Allah lebih dahsyat lagi dari ini bang. Ustaz, saya panas Pak Ustaz. Mohon ampun sama Allah bang. Pak Ustaz, panas Pak Ustaz. Yang punya kuasa buat menghadap nanti Allah Panas, Subhanahu Wa Pak Taala. Ustaz. Iya Pak Ustaz. Kita nggak ada kuasa, yang kuasa Allah. Saya cuma mau ngasih pelajaran sok terapi, biar abang ngerti bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih panas lagi dari ini bang. Kalau abang nggak bertobat, maka abang bang. jadi orang yang rugi bang, dunia akhirat. Dengerin, ya bang ya. Abang udah ngerti belum nih? Ini pelajaran kelihatannya simpel, tapi kalau direnungin, Masya Allah luar biasa dahsyatnya azabnya Allah kalau kita nggak mau bertobat sama Allah. Ini dia keringetan nih bang Fadli nih. Ya, dia orang kebingungan nih. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini dia lemes nih, santri di bawah. Gotong. Digotong. Jangan buru-buru. Ayo. Pegang. Allah Akbar. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bermanfaat bang Fadli. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ayo Pak Ustaz. Marudi, ini sekarang adalah proses pelajaran yang paling penting di dalam rumah hijrah. Ini namanya proses mengingat kematian. Sekarang atau nanti kita akan bertemu dengan kematian. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai kalian melupakan diri kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, harta kalian dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa orang yang melalaikan dirinya, keluarganya, hartanya dari mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan infakkan apa yang kita punya dari harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya kematian. Karena kematian itu nggak nunggu kita berubah jadi orang baik, tapi kita yang harus berubah jadi orang baik sambil nunggu datangnya kematian. Baru punya keluarga, punya anak, punya istri. Iya. Berapa anak? Anak 3. Anak 3. Umur berapa yang paling besar? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sedih dong lihat bapaknya di penjara. Sedih. Tapi kenapa itu mau jadi pelajaran buat Bang Rudi?
kenapa itu nggak jadi pemikiran buat Bang Rudi bahwa suatu saat nanti kalau anak sampai mencontoh apa yang dilakuin Bang Rudi, apa Bang Rudi nggak sedih? Ya, cukup bagi saya sendiri. Bang Rudi punya orang tua. Orang tuanya masih ada semua. Tinggal satu. Allahu Akbar. Bang Rudi udah pernah ngebagian ibu. Justru itu yang saya sesali. Saya pernah membentak ibu saya. Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua setelah perintah kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Orang tua itu keramat dunia akhirat. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Banyak yang istighfar baru di orang yang menangis karena menyesali perbuatan dosanya, maka tangisan itu akan menghapuskan dosa. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi awal yang bisa membuktikan kepada orang tua Bang Rudi. Mudah-mudahan bahwa Bang Rudi mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekarang sampaikan apa yang Bang Rudi mau sampaikan kepada ibu Bang Rudi. Ya, kamera. Maafkan anakmu yang selama ini udah banyak menyusahkan, yang sudah banyak merepotkan, belum bisa membahagiakan kakak, tante, adik, maafkan ya. Aku doain ayah biar ayah bisa menjadi orang yang baik. Amin ya Allah, amin. Betul itu batas Amin ya Allah. Bang Rudi, ya proses ini harus kita lanjutin. Ayo santri dibantu ya. Ayo maju. La ilaha illallah. 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 Bang, coba lihat kanan abang apa nih bang? Allahu Akbar. Saya belum siap. Bang Rudi, ini Papa Nisan Bang Rudi. Lihat Bang Rudi. Iya, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca Bang Rudi namanya yang keras Bang Rudi. Rudi. Tidak ada Rudi saya. Kapan lahir Bang Rudi? 21.02.80. Kapan abang mau wafat? Jangan, Ustaz, saya belum siap. Kalau belum siap kenapa abang nggak bertobat Bang? Bang Rudi, ini kita akan masukin Bang Rudi ke dalam liang kubur. Bang Rudi banyak istighfar. Di dalam kubur ini nggak ada yang nemenin. Sepi, gelap, pekat, sunyi, panas, sempit. Jangan masukkan saya, Pak Ustaz, belum siap. Allah. Ayo santri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah siap semuanya. Sekarang berarti boleh ditutup. Santri, tolong dimasukin papannya, ditutupin. Rasulullah SAW selalu senantiasa mengingatkan kita untuk memperbanyak amal saleh.
sebagai bekal kita masuk ke dalam kubur. Karena pada saat seseorang dimasukkan dalam kubur, maka orang-orang yang mencintainya meninggalkan beberapa langkah, maka malaikat Munkar Nakir akan datang bertanya kepadanya di dalam kubur. Mudah-mudahan kita semua bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ampun, Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Pak dia dengar gak tuh? Dia minta ampun sama Pak Ustadz. Tolong ya Allah. Ampun. Dia dari kiri kanan terus tadi kayaknya dia ada sesuatu yang dia lihat tapi dia takut jadi Pak Ustadz. Apa yang dia lihat? Tadi waktu saat kita tanya juga di proses pengkafanan, dia meneteskan air mata, betul-betul menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Mudah-mudahan di sini dia lebih banyak lagi dapat pelajaran yang berharga. Amin, amin. Allah. Alhamdulillah, Bapak ya Allah. Ampuni ya Allah. Dia kayaknya udah makin gak kuat ya Ustaz. Tangannya kayaknya udah pergerakan tangannya di dadanya tuh kayaknya udah semak getar kayaknya Ustaz dia. Tuh lihat Ustaz tangannya. Iya. Saya belum mau mati. Allah Akbar. Tolong. Dia udah gak sanggup Ustaz tangannya gerak-gerak shaking. Takut Allah ada Akbar. apa-apa, Ustaz. Bang Fadli, kita lihat. Santri. Tolong nyalain tim nyalain lampunya tim. Ayo dibuka. Bagaimana kau merasa bangga akan Jangan naikkan. Tadi saya ngeliat di monitor Bang Rudi terus teriak-teriak, minta tolong, udah nggak kuat. Kenapa Bang Rudi? Ayo Sol. Dihantui sama korban saya. Astagfirullah. Dihantui bagaimana? Saya tidak ingin dia untuk bertanggungjawabkan nyawa balas nyawa. Nanti pada saat Bang Rudi mati yang sebenarnya, ketika diminta pertanggungjawaban oleh orang yang pernah dizolimin, Bang Rudi nggak akan bisa menggantinya kecuali dengan amal soleh. Tapi kalau nggak punya amal soleh, maka keburukan dia akan dilimpahkan ke Bang Rudi. Makanya dari sekarang mohon ampun, minta ridhonya sama orang yang pernah Abang zolimin, minta maaf sama keluarganya Bang. Sampai itu. Saya minta maaf. Yang pernah saya sakiti, bukakanlah pintu maaf bagi saya. Karena saya bukan manusia yang sempurna sesungguhnya. Bang Rudi, lihat Bang Rudi, ada sahabat yang meninggal. Gue juga minta maaf sama lu. Selama ini gue udah menzolimi lu. Mungkin ini balasan yang lu berikan sama gue. Astagfirullah. Belum ada apa-apanya yang pernah gue lakuin zolimin gue sama lu. Sama-sama berubah aja, biar bareng-bareng bang. Yang dulu biar berlalu aja.